Jangan menuduh curang, dikonter saja memakai data, ya. Bapak Ibu Saudara, pemilu baru saja kita coblos, ya. Penghitungan cepat kan yang menang nomor 2. Saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah menjadi KPPS itu apa? Ketua pemungutan suara, ketua panitia pemungutan suara ya. Saya pernah jadi KPPS dulu. Tahun kalau tidak salah 2004, entah 2004 entah 2003 atau 2004 gitu. Habis Megawati menang pemilu tapi nggak jadi presiden. Itu waktu itu karena masih dipilih oleh MPR. Ya. Lalu setelah itu kan pemilihan langsung, pemenangnya si SBY waktu itu, ya. Jadi saya menjadi KPPS, ya. Kita itu saksi dari PDI Perjuangan nih, saya bicara PDI Perjuangan ya. Saksi itu waktu itu baru bisa SMS, ya. Satu orang ya, satu orang berapa ribu waktu itu. Kita bicara yang sekarang aja lah. Sekarang ini TPS kan 820.000 ya. Satu orang itu dikasih jatah 2000 TPS ya. SMS. Lalu dijadwal. Kan selesai jam 1 nih. Jam 1. Nanti 1 jam kamu boleh mengirim sampai 10 jam 200 TPS. Namanya SMS. 1 2 udah berhenti dulu. Ada jeda lagi. Kirim lagi, ada jeda lagi, kirim lagi, dikirim ke Jakarta. SMS waktu itu Bapak Ibu Saudara. Waktu itu kan yang menang SBY ya. Kenapa kita tidak komplain ada kecurangan? Ya, karena kita tahu hasilnya ya. Saya memonitor yang jadi saksi dari PDI Perjuangan ya. Dia kirim, nanti sebentar jeda dulu. Sudah dapat jawaban dari Jakarta, ayo kirim lagi. Jadi kita punya data dalam 2 hari. Dalam 2 hari itu punya data rekapan real yang ditandatangani oleh saksi tiap TPS. Hari ini ada 820.000 TPS. Ya, diperlukan 500 orang, satu orang kasih aja 2.000. Ya, seperti itulah ya. Atau berapa? 823.000 kalau iyalah ya, kalau 500 orang 2000 kan hampir 1 juta ya. Ya seperti itu ya. Ya seperti itu ya. Jadi dibagi dalam 10 jam. Biasa bisa sampai 12 jam orang itu nggak tidur ya, gonta-ganti ya. Jadi mestinya PDI Perjuangan, TPN Ganjar besok dapat data komplit. Ini udah canggih sekarang pakai WA lo, bisa difoto lo. Jebret foto kirim. Yang tanda tangan di TPS sebagai saksi PDI Perjuangan itu kan nggak bisa ditipu. Saksi di TPS misalnya Ganjar dapat berapa, ya, dapat berapa, udah Prabowo dapat berapa, ini dapat berapa, foto jebret, ya, atau difoto aja, jebret, tanda tangan, ya. Lalu di Jakarta dihitung, mestinya besok itu tim dari PDI Perjuangan bisa mendapatkan data. Kalau kalah harus diakui, legowo seperti zaman Megawati, nggak ada protes, nggak usah protes curang gitu, nggak usah ya. Dulu saya saksi loh, karena saya saksi sejarah, saya jadi KPPS dulu ya untuk wilayah saya ya, seperti itu ya. Jadi pakai data aja ya. Dan setahu saya PDI Perjuangan tuh kalau kalah yang ngaku saja kalah, nggak usah teriak-teriak curang ya. Dari situ langsung ketahuan ya. Misalnya nih, PDI Perjuangan dapat suara ternyata sekian puluh juta. Ya misalnya berapa, 78 juta misalnya ya toh. Kok cuma dapat 16-17% ya dari 78 juta itu. Besok udah bisa dibuktikan. Tapi yang saya bikin ketawa, di TPS-nya Ibu Megawati saja Ganjar kalah loh. Ya. Di TPS-nya Ibu Megawati Ganjar kalah. Ya, dengan mengumpulkan data itu besok pun sudah selesai, nggak usah teriak-teriak curang-curang. Kalau kalah akui kalah, itu yang saya senang dari PDI Perjuangan dulu. Pernah kalah toh? Pernah. Ya nggak apa-apa ya. Kok bisa ya Pak ya, Jawa Tengah kok orang beralih ya? Ya kalau ini nih analisa saya, kalau partainya kan PDI tetap hat-trick nih ya, diduga tetap hat-trick PDI, tetap menang PDI partai ya. Tapi kalau pemilihan presiden yang menang Prabowo. Artinya apa?
Artinya ada kasakusuk di sana ya yang tidak melalui jalurnya resmi PDI. Kalau presiden pilihlah Prabowo, kalau partai pilihlah PDI. Ya, pasti begitu untuk orang-orang di wilayah-wilayah perkampungan ya, seperti itu. Lalu orang itu kalau partai tetap PDI gitu. Makanya kan kita nyoblos DPD itu 3 itu, saya nggak nyoblos orang, saya coblos partai aja. Jebret 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 saya coblos partai. Ya, untuk DPRD ya. DPRD pusat tingkat 1, tingkat 2 itu saya coblos partai aja. Ya. Orang juga saya nggak kenal, orang pada nggak kenal, banyak orangnya gitu. Saya coblos lambang partainya saja ya. Terus itu yang saya coblos. Terus presiden ya, kalau presiden ya tinggal kita hitung aja kok ya. Jadi saya berkaca dari pengalaman 2004 ya, yang pokoknya yang menang SBY itu pertama kali ya. Padahal waktu itu Mega jadi presiden menggantikan Gus Dur kan. Isunya kurang lebih sama lah, beginilah, kurang lebih sama ya. Megawati merasa dikhianati seperti itu ya, nggak tahu kenapa ya. Ya sekarang juga seperti itu toh kejadiannya. Tapi dulu juga kejadiannya sama ya, di TPS-nya Megawati, Megawatinya kalah. Sekarang ini berulang lagi ya, yang menang SBY waktu itu. Di TPS-nya tempat Megawati nyoblos, Ganjar kalah sekarang ini ya. Ya artinya apa? Ya artinya itu masuk ya toh. Kalau partai tetap pilih pilih PDI, tapi kalau presiden pilih nomor 2 ya. Seperti itu. Nah, itu dihembuskan oleh siapa ya? Yang jelas bukan dari jalur resmi. Di Solo pun juga begitu, nggak usah pakai kampanye-kampanye yang aneh-aneh tuh di Solo ya. Partainya tetap menang, tapi itunya. Nah, ini dikonter saja dengan data, itu mudah sekali. Saya pengalaman dulu dari KPPS, dalam 2 hari kita dapat laporan. Dapat laporan SMS waktu itu. SMS loh, belum ada WA loh, masih SMS ya. Nanti dalam 2 hari itu sudah dapat laporan secara nasional, suara kita segini gitu ya. Kalah dari siapa SBY ya, kalah dari SBY. Kita nggak komplain, nggak teriak-teriak curang waktu itu, enggak. Dengan data mudah-mudahan kali ini juga tidak teriak-teriak curang ya. Kita introspeksi diri, kejadiannya berulang. Dulu katanya Megawati ditinggalkan oleh SBY, nah sekarang Megawati ditinggalkan oleh Jokowi ya, lalu menjadi pemicu seperti ini. Apa penyebabnya kan kita nggak tahu ya. Saya lempeng-lempeng aja ya toh, lempeng-lempeng aja. Kalau saya ini kan lempeng aja ya, karena kita anggota partai PDI Perjuangan ya, saya selalu nyoblos PDI Perjuangan. Apa yang dicalonkan oleh PDI ya saya pilih begitu ya. Ya zaman Jokowi ya saya milih Jokowi gitu, zaman sekarang Ganjar ya milih yang dicalonkan oleh PDIP. Soal menang kalah ya itulah yang kita analisis. Tapi yang saya suka dari PDIP itu tidak komplain tentang curang begitu. Karena satu-satunya partai yang punya saksi komplit sampai pucuk gunung itu cuman PDIP loh. Sekarang ada 823.000 TPS sekarang ini yang bisa menghadirkan saksi sampai di tiap TPS sampai pucuk gunung. Yang bisa menghadirkan saksi itu cuman PDIP sampai pucuk gunung, ikut tanda tangan nanti gitu ya Pak ya. Jadi ya kalau memang sudah itu udah cooling down, kita terima kalah nih ya, PDIP kalah ya, ya nggak apa-apa toh. Tidak perlu ada yang aneh-aneh kok ya. Yang nanti introspeksi diri aja, kenapa kok bisa disusupin ya, tidak lewat jalur partai. Kok bisa orang itu ngasih tahu, kalau nyoblos presiden nomor 2, kalau partai tetap PDI ya. Sarang PDI Jawa Tengah kok bisa digituin ya orangnya ya. Solo ya, kok bisa digituin ya. Ya, kenapa seperti itu? Kok tidak melalui jalur komando dari parpol. Nah, saya rasa very clear seperti itu ya Bapak ya. Kita berterima kasih karena pemilu berjalan damai. Saya berbagi pengalaman seperti ini karena saya pernah menjadi ketua KPPS dulu ya. Dan dalam waktu 2 hari kita sudah bisa menunjukkan bukti bahwa ternyata waktu itu PDIP kalah, Megawati calonnya sama siapa ya waktu itu? Kalau nggak salah Hasyim Musadi, kalau nggak salah Hasyim Musadi apa ya? Iya,
Ya begitu mungkin Hasyim Muzadi kali ya. Kalah lawan SBY, lalu berikutnya kan Megawati Prabowo kalah juga loh. Nah, yang kalah sama SBY lagi. Nah, waktu itu Hasyim Muzadi setahu saya, seingat saya. Nah, pada waktu itulah saya jadi ketua KPPS di wilayah saya dan dalam waktu 2 hari kita tidak komplain karena kita sudah dapat data. Hanya PDIP yang bisa menghadirkan saksi seluruh TPS sampai pucuk gunung. Ya, seperti itu. Sekarang ada 823.000 TPS, itu bisa semua dihadirkan. Jadi saya berharap PDI Perjuangan tidak seperti sekarang teriak-teriak, tetapi jadilah tetap seperti dulu ya. Kalau kalah secara gentle mengakui kekalahan, tinggal nanti introspeksi diri. Kalau ternyata ini melanggar konstitusi ya lakukan sesuatu. Kalau ternyata tidak ya sudah introspeksi diri ya, kenapa kok bisa diterobos ya jalur dari komando ketua umum kok bisa diterobos di masyarakat, kalian semua pada seperti itu ya, kok patuh gitu ya. Kalau partai tetap milih Banteng, kalau presiden beralih ke Prabowo, kok bisa tanpa melalui jalur resmi partai loh, seperti itu. That it.